10 penipuan online yang sampai sekarang masih banyak memakan korban. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Kita akan membahas tentang 10 penipuan yang sampai saat ini masih terjadi dan setiap hari itu pasti jatuh korban. Nah, saya minta tolong bantuan kalian nih untuk sebar video ini supaya yang lain juga tahu dan tidak tertipu. Yang pertama, investasi bodong. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Bedanya kalau di zaman dulu itu beroperasinya di forum Facebook, terus kemudian ada juga di website, dan sekarang di zaman yang sudah modern mereka membentuk aplikasi. Biasanya aplikasi ini bentuknya template ya. Logonya aja yang dibedakan sama namanya. Dan aplikasinya banyak banget karena memang aplikasi penipuan ini dijual bebas. Jadi siapapun bisa membeli aplikasi ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Please, untuk kamu yang mau mencoba investasi seperti ini, hindari ya. Yang namanya investasi resmi itu harus ada izin OJK, Bapepti, regulasi Indonesia. Mereka memang sering menempelkan logo OJK dan Bapepti di aplikasinya atau di websitenya, tapi bukan berarti itu resmi. Kamu bisa langsung cek kok apakah mereka sudah terdaftar di regulasi dengan mengeceknya langsung di website Bapepti. Biasanya kalau memang PT-nya terdaftar itu ada di sana. Dan yang perlu kalian catat adalah kadang nama mereka itu menyerupai nama brand yang sudah terkenal atau yang global, seolah-olah itu adalah cabang di Indonesia. Jadi mereka banyak ngikutin nama-nama produk luar yang terkenal. Jadi jangan sampai ditipu ya. Produk luar itu mereka nggak nyari uang dari receh retail gitu atau individu masyarakat. Mereka itu sudah ada di IPO, udah masuk saham. Jadi mereka kalau butuh modal ya tinggal ambil dari saham mereka gitu, bukan dari uang perorangan. Apalagi kalau mereka menjanjikannya misalnya sebulan dapat 15% dan itu fix. Nah, ini udah jangan diikutin deh daripada uang kamu hilang. Yang kedua adalah penipuan WhatsApp dan Telegram. Biasanya ini nawarin job nih, nawarin kerjaan. Apalagi untuk kamu yang sering nampilin nomor HP-nya di media sosial atau di YouTube. Mereka akan menghubungi, ngajak kamu kerja sama. Untuk tugasnya biasanya gampang banget, tinggal follow atau like, terus kirim screenshot ke mereka dan cair. Kalau kamu ikutin terus, nanti kamu akan diajak ke grup WhatsApp atau grup Telegram di mana isinya komplotan semua. Terus sampai di mana tugasnya suruh deposit ke website tertentu yang websitenya itu sebenarnya website palsu ya punya mereka, yang kadang namanya juga menyerupai brand terkenal. Kamu disuruh beli produk di sana, nanti kamu akan dibayar gitu sebagai profitnya. Di sini itu ada jual beli ya. Jadi kalau kamu sanggup bayar terus, mereka juga sanggup bayar kamu mahal hingga akhirnya nanti kalau kamu udah nggak sanggup bayar mereka karena kamu ada jual beli kan, kamu beli produk mereka, mereka seolah-olah bayar lebih mahal sampai akhirnya kamu sudah mengeluarkan uang banyak dan itu nggak akan bisa balik lagi. Jadi mereka di sini memang bisa menguras harta kamu dengan cara psikologi. Bahkan kamu bisa diteror seolah-olah dalam member group itu nggak bisa cair gajiannya karena kamu belum selesaikan tugasnya. Nah di sini kamu gunakan logika. Nggak ada pekerjaan yang gampang dari rumah cuma mencet-mencet HP bisa gajian ratusan ribu, jutaan per bulan hanya dengan modal like dan subscribe. Jadi pakai logika ya. Ketiga adalah penipuan pengembalian dana. Jadi kalau kamu loss di kripto, di exchange apapun, loss ya loss. Mau di future, di spot lagi floating, jangan percaya kalau ada orang yang nawarin di media sosial bilang mereka berhasil mengembalikan dana kerugian. Itu nggak ada. Kalau kamu ikutin, kamu bakal diajak masuk grup yang ujung-ujungnya, yang akhirnya dana kamu di exchange bakal ditransfer ke dana mereka, seolah itu buat biaya administrasi atau apapun, dan intinya mereka sedang menguras aset kalian. Keempat, penipuan kode parsial. Biasanya ini di kripto. Jadi kalau orang yang baru paham kripto, buat wallet kripto itu kan ada kodenya ya. Jadi kodenya ada 24 kata. Jadi mereka seolah-olah orang awam nih yang menipu nih, pura-puranya ngirim ke direct message kamu, ke pesan kamu, atau di kolom komentar minta bantuan kamu. Jadi kalau kamu ikutin, kamu login ke website dia, itu websitenya udah palsu. Terus login email mereka, login wallet mereka. Nah ini justru bahaya karena mereka itu lagi mancing kenakalan kamu. Jadi saat kamu ngeliat login ke akun dia ternyata uangnya banyak banget, ribuan dolar, terus kamu pasti akan coba tarik kan.
Yang dimana di saat kamu narik akan diminta gas fee, dan kalau kamu kirim gas fee-nya, ya udah uang kamu hilang dan itu nggak akan pernah balik karena itu semua adalah rekayasa aja websitenya. Yang kelima adalah cloud mining. Nah, di sini saya jelasin nih, kalau mining rig yang pakai alat aja udah rugi, mining cloud itu udah pasti rugi. Jadi kalau ada yang nawarin kamu aplikasi mining cloud atau di website gitu biar lebih enteng ceritanya, itu semua fake ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya mining profit apalagi menggunakan cloud, apapun mereknya, apapun brandnya. Keenam adalah penipuan P2P. Nah, ini lagi banyak banget nih di 2026. Mungkin banyak yang withdraw ya dari exchange luar dan mereka baru. Di saat withdraw kan pilihannya P2P. Padahal saya sudah buat video panduan di YouTube ya, nariknya tuh ke exchange lokal baru withdraw. Tapi mereka pakai P2P yang akhirnya dimanfaatin oleh oknum yang memang tugasnya menipu orang. Jadi di sana mereka akan mendirect kamu tidak melalui aplikasi, tapi keluar misalnya ke Telegram atau ke WhatsApp. Kalau kamu sudah diarahkan keluar aplikasi, mendingan kamu cancel dan lupakan. Udah withdrawnya dengan cara yang aman dan standar. Nggak apa-apa, lewat exchange lokal kamu kena pajak. Yang penting aman daripada ngakalin pajak malah hilang semua uang kamu. Penipuan ketujuh yaitu drain wallet. Biasanya kalau kamu punya wallet di DEX atau wallet yang pribadi gitu ya, yang menggunakan kode preseed. Nah, ini biasanya suka ada kiriman nih, kiriman misalkan USDT, tapi jaringannya aneh, nggak terdaftar, atau koin aneh lainnya lah, yang koin nggak jelas, atau koinnya di cloning gitu, seolah-olah itu koin yang lagi hype gitu ya. Sebenarnya itu adalah koin yang mereka buat, koin palsu. Jangan diklik, jangan coba kamu withdraw, jangan coba kamu jual beli. Karena itu koinnya sudah dibuat smart contract yang isinya adalah menarik semua aset kamu. Jadi kalau misalnya kamu coba jual atau kamu coba withdraw, itu bisa menjalankan script yang ada di koin tersebut, sehingga semua aset di wallet kamu bisa ketarik semua ke penipunya. Nomor 8. Penipuan sinyal trading. Jadi memang banyak ya, khususnya di grup Telegram, yang menjual sinyal. Bahkan ada yang gratis juga banyak. Dan yang berkedok VIP juga ada. Jadi banyak juga yang menjadi korban di saat misalnya masuk grup udah bayar 10 juta untuk dapat sinyalnya gitu ya. Terus sudah profit, kamu masih diminta persenan gitu sama yang punya grup, misalnya adminnya. Kalau kamu nggak bayar persenan nih di saat kamu profit ngikutin sinyalnya, nggak absen, terus kamu diusir dari grup, diancam. Makanya kamu misalkan akhirnya jadi transfer tuh ke adminnya. Nah, ini sebenarnya bentuk penipuan, karena kalau kamu rugi kena SL dari sinyal tersebut kan kamu nggak dapat kompensasi apapun dari adminnya. Sedangkan di saat profit kamu dimintain. Ternyata banyak loh korban yang begini dan nggak sadar sampai sekarang. Bahkan sudah habis puluhan hingga ratusan juta masih juga nggak sadar. Jadi sebenarnya yang di grup itu mereka mungkin ngambil sinyal dari mana, di-share lagi ke grup, dan kamu mungkin masuknya juga telat. Nggak tahu itu sinyalnya masih valid apa enggak. Nah, ini yang banyak gak diketahui karena orang hanya mencari sinyal gratisan atau sinyal trading VIP berbayar hanya untuk jalan pintas, mau trading nggak mau pusing gitu. Akhirnya ilmunya nggak dapat, uang kalian habis. Lanjut nomor 9. Biasanya setelah itu langsung kamu di DM nih. Ini masih sama ya. Jadi di grup Telegram gitu. Biasanya nanti dapat DM dari adminnya. Jadi supaya kamu nggak ribet ngikutin sinyal, nungguin lama gitu, kamu di DM supaya titip dana tradingnya ke orangnya atau ke adminnya. Dan ini berlaku di semua grup ya. Jadi banyak juga yang nyamar jadi admin grup, disamakan namanya, diambil profilnya yang sebenarnya itu bukan admin. Jadi mereka pura-pura. Dan biasanya DM-nya itu tengah malam atau di saat lagi sepi nih. Jadi adminnya lagi nggak online, mereka masuk ngambil kesempatan tersebut. Dan ternyata banyak juga yang kena tipu dengan cara seperti itu. Jadi setelah kamu transfer uang, ya itu otomatis uang kamu sudah lenyap. Dan terakhir nomor 10 adalah aplikasi penghasil uang. Ada yang menghasilkan ke Dana, ada yang withdraw ke e-wallet lain atau rekening. Nah, ini bahaya ya. Jadi ini sebenarnya adalah money game. Kalau kamu ngikutin, biasanya kamu harus nginvite banyak orang dan kadang nggak bisa dicairin kalau kamu belum deposit. Terus ada syarat-syaratnya, misalnya membernya harus premium, harus beli paket diamond, harus beli apa. Nah, ini sebenarnya hanyalah money game. Jadi lebih baik dihindari ya, karena ini juga nggak akan habis. Di saat aplikasinya sudah hilang nih, sudah scam, akan muncul aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi biasanya hanya yang pertama aja tuh yang cuan, yang belakangnya boncos semua. Dan sebenarnya masih banyak lagi penipuan lainnya. Kalau kamu ada yang tertipu dengan hal lain, bisa sharing di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video lainnya. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar nggak ketipu, like dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.